سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, pada kali ini kita akan memahami makna setiap bacaan sholat agar hati kita semakin khusyuk. Perkenalkan, saya Zaki Muhadib. Mari bersama-sama kita renungkan lafaz-lafaz sholat yang sering kita ucapkan agar kita membaca tidak hanya menjadi suara tetapi juga menjadi makna. Yang pertama, niat sholat. Sebelum kita memulai sholat, diwajibkan untuk membaca niat sholat. Contoh niat sholat zuhur berikut: usolli fardhu zuhri arba'a rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat bermakna sebagai penetapan dalam hati bahwa sholat ini kita lakukan semata-mata karena Allah. Tanpa niat yang tulus, ibadah kehilangan ruhnya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dengan takbir kita menandai awal ibadah dengan meletakkan kebesaran Allah di atas segala urusan dunia. Yang ketiga, bersedekap. Saat bersedekap, kita akan membaca doa-doa dan surah-surah. Yang pertama, doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar, Maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan Maha suci bagi Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Doa iftitah ini bermakna sebagai pengakuan atas kebesaran dan pujian kepada Allah ketika kita memulai sholat. Membaca iftitah membantu menenteramkan hati dan memfokuskan diri sebelum memasuki surah utama, yaitu Al-Fatihah. Kemudian ada surah Al-Fatihah, yaitu surah yang wajib dan utama yang dibacakan pada setiap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai atau sesat. Al-Fatihah ini bermakna sebagai inti doa dalam sholat. Setiap barisnya mengandung pengakuan, doa-doa, dan permintaan petunjuk. Yang keempat, ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha agung dan maha terpuji. Ruku bermakna
bermakna, yaitu ketika kita membungkuk, menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan kebesaran Allah. Kelima adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. I'tidal bermakna sebagai pengingat bahwa pujian kita sampai kepada Allah dan Allah menerima pujian hambanya. Kemudian yang keenam, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan pujian untuknya. Sujud bermakna sebagai bentuk penyerahan diri, ketundukan, kerendahan hati, dan penghormatan tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, perbaikilah keadaanku. Cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, tunjukilah aku. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'afu anni, maafkanlah aku. Bermakna sebagai bentuk kesadaran akan kelemahan diri, karena hambanya hanya makhluk yang tidak berdaya tanpa bantuannya. Kemudian yang kedelapan, tahiyat awal dan akhir. Tahiyat awal bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu milik Allah. Keselamatan atas Nabi Muhammad juga rahmat dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kemudian tahiyat akhir sama dengan tahiyat awal. Bedanya hanya ditambah dengan sholawat Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Makna tahiyat awal adalah penghormatan kepada Allah dan Nabi Muhammad, serta kesaksian keesaan Allah dan kenabian Muhammad sebagai penanda pertengahan sholat. Sedangkan tahiyat akhir memiliki makna yang sama, namun ditambah dengan sholawat Nabi dan doa untuk diri sendiri dan seluruh umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Arti salam dalam sholat adalah doa memohon keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi penutup ibadah sholat yang menyapa seluruh kaum muslimin, malaikat, dan hamba Allah yang soleh. Saat mengucapkan salam ke kanan dan kiri, maknanya adalah kita mendoakan keselamatan bagi diri sendiri, sesama umat muslim, dan di lingkungan sekitar, serta para malaikat dan Nabi Muhammad SAW.
Semoga penjelasan ini membuat sholat kita lebih bermakna dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.